Istilah kurban dalam kitab-kitab fikih itu lebih populer dengan kalimat atau istilah al-udhiyah, dinisbahkan kepada binatang kurbannya. Jadi kalau kita mencari tema, judul, materi tentang kurban, ya itu cari bab al-udhiyah. Kalau kita mencarinya kurban, sulit untuk kita dapatkan tema itu. Jadi yang populer dalam kitab-kitab fikih itu adalah al-udhiyah, dinisbahkan kepada binatangnya atau hewan kurbannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, istilah kurban itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qaruba yaqrubu, yang artinya dekat. Kurban ya, dalam makna yang lain itu persembahan. Jadi kalau kita mencari makna kurban dalam kamus-kamus bahasa Arab, maka akan kita ketemu pertama maknanya adalah dekat, yang kedua kurban itu maknanya persembahan. Apa itu jamaah sekalian? Said Sabiq di dalam fikih sunnahnya menjelaskan al-udhiyah atau ad-dhuhiyyah ismun lima yudhbah minal ibil wal baqar wal ghanam yawman nahri wa ayyamat tashriqi taqarruban ila Allah Ta'ala, yaitu nama atau istilah ya untuk binatang kurban, baik itu berupa al-ibil, onta, wal baqar, sapi, wal ghanam atau kambing ya, yang dipotong atau disembelih yauman nahri, pada hari raya Idul Adha, wa ayyamat tasyriq, dan di hari-hari tasyriq, taqarruban ilallah ta'ala, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jamaah sekalian. Nah, apa benang merahnya? Pelajaran penting yang dapat kita ambil dari definisi kurban ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, berkurban dengan seekor sapi, dengan seekor kambing itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kalau kita ikut patungan sapi misalnya, sudah tertera di banner samping masjid itu, minimal kita harus menyiapkan berapa? 2.500.000. Itu kalau ikut patungan kurban sapi Bali. Kalau sapi biasa, sapi putih atau sapi Jawa, itu sampai 3 juta, bahkan bisa lebih dari 3 juta. Nah, dan kurban itu kan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan makna qaruba yaqrubu. Artinya jemaah sekalian, pelajaran penting dari definisi kurban itu, untuk mendekatkan diri kepada Allah butuh pengorbanan. Tidak sedikit ya, 2.500.000 minimal. Bahkan sampai 3 juta, bahkan ada yang lebih jemaah sekalian. Dan kalau pendapatan kita dalam 1 bulan itu 2.500.000, berarti kita harus mengorbankan gaji 1 bulan untuk bisa berkurban. Kalau pendapatan kita 2 juta untuk berkurban sapi 3 juta, berarti kita harus mengorbankan gaji kita 1,5 bulan. Itu jemaah sekalian. Nah, jadi pelajaran penting yang dapat kita ambil adalah bahwa mendekatkan diri itu ya, mendekatkan diri kepada Allah itu butuh pengorbanan. Itu barangkali pelajaran penting dari definisi kurban di sini. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa keutamaan berkurban? Di dalam hadis At-Tirmidzi an Aisyah
radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Apa sabda Nabi? Ma 'amila adamiyun min 'amalin yauman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dami. Ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha dan tentunya di hari-hari tasyrik ya adalah ihraqud dam. Ya, memotong hewan kurban. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha dan di hari-hari tasyrik. Innaha lata'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Dan hewan kurban itu kelak di hari kiamat akan datang secara utuh, lengkap dengan apa? Tanduk dan bulu-bulunya. Tidak hanya itu jamaah sekalian, wa innad dama la yaqa' minallahi bimakanin qabla an yaqa' 'alal ardi. Dan ibadah berkurban itu cepat sekali diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi cepatnya darah hewan kurban itu mengalir sampai ke tanah. Artinya sebelum sampai ke tanah, darah hewan kurban itu ketika disembelih itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kurban kita. Nah, ini keutamaannya jemaah sekalian. Jadi ibadah kurban itu adalah ibadah yang cepat sekali diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum berkurban? Ya. Para ulama berbeda pendapat. Yang pertama Abu Hanifah, ya, mazhab Hanafi, dan Al-Auza'i itu menghukumi berkurban itu sebagai kewajiban. Tentu bagi yang mampu untuk berkurban. Artinya apa jemaah sekalian? Orang yang mampu untuk berkurban tapi tidak mau melaksanakannya, maka ia berdosa. Ini menurut Imam Hanafi dan Imam Al-Auza'i. Apa dasar pendapat mereka? Pertama jemaah sekalian, di dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, wahai Muhammad, salatlah kamu dan berkurbanlah. Ya, Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan salat dan berkurban. Kata Imam Al-Hanafi, kewajiban salat tidak hanya untuk Nabi tapi juga untuk umatnya. Maka tentu kewajiban berkurban tidak hanya untuk Nabi tapi juga untuk umatnya. Didukung lagi dengan hadis dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, man wajada sa'atan, dalam hadis yang lain, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang memiliki keluasan rezeki, mampu untuk berkurban, falam yudhi, kemudian enggan melaksanakannya, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami, kata Nabi di dalam hadis ini. Maka dengan demikian kemudian Imam Hanafi dan Imam Al-Auza'i mewajibkan kurban, ya, berkurban bagi yang mampu. Adapun kelompok pendapat yang kedua, yaitu jumhurul ulama, sebagian besar ulama berpendapat bahwa tidak sampai pada hukum wajib. Apa dasarnya jemaah sekalian? Di dalam hadis Imam Muslim dari Ummu Salamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ay yudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Apabila kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, ya, bulan ini prediksinya malam Senin, itu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Maksimal malam Selasa lah begitu ya. Karena tahun ini kembali terjadi perbedaan
ya antara metode hisab dan kemungkinan ru'yah. Kalau hisab sudah diedarkan hasil hisabnya itu, insya Allah malam Senin besok ini sudah tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, cuman ru'yahnya belum tahu. Besar kemungkinan berbeda karena prediksi ketinggian hilal di Jogja itu baru 1 derajat. Kalau sampai ke Jakarta atau ke Sumatera ini ya mungkin 1,5 derajat lah. Sehingga dalam imkanur ru'yah itu belum memungkinkan untuk terlihat. Sehingga besar kemungkinan terjadi perbedaan. Nah, kembali kepada hadis Nabi. Apabila kalian berada di malam pertama bulan Dzulhijjah, ya, melihat hilal bulan Dzulhijjah, ya, wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Dan salah seorang di antara kalian arada, ingin atau mau berkurban, maka hendaklah ia tidak memotong, ya, rambut dan kuku-kukunya. Nah, di dalam hadis ini ada kata arada. Faqauluhu arada ayyudhiya, kata arada ayyudhiya, mau atau ingin berkurban, kata Said Sabiq, dalilun ala sunnah. Ya, menjadi dalil bahwa berkurban itu bukan wajib hukumnya tetapi sunnah. Karena kalau wajib redaksinya bukan arada ayyudhiya, ingin berkurban, tetapi wajib berkurban. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, ini pendapat jumhurul ulama. Bagaimana dengan dalil yang digunakan oleh Abu Hanifah dan Al-Auza'i? Menurut jumhurul ulama, fasalli, salatlah kamu, itu kewajiban untuk Nabi dan untuk umatnya. Adapun wanhar, berkurbanlah kamu, itu hanya kewajiban bagi Nabi dan tidak untuk umatnya. Karena ada di dalam hadis Al-Imam At-Tirmidzi, kata Nabi, sabda Nabi, ya, bahwa umirtu an udhiyah, saya itu diperintah, diwajibkan oleh Allah untuk berkurban. Wa hiya sunnatun lakum, tapi ini sunnah bagi kalian. Itu dalam hadis Al-Imam At-Tirmidzi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan hadis riwayat Ibnu Majah yang tadi dijadikan dalil oleh Abu Hanifah dan Al-Auza'i bahwa orang yang mampu berkurban tapi enggan melaksanakannya tidak boleh mendekati tempat sholat kami. Nah, menurut jumhurul ulama, ya, menurut sebagian ahli hadis, ya, hadis ini dinilai belum sampai pada derajat hasan. Artinya apa? Dhaif. Itu kata sebagian ulama hadis. Meskipun sebagian yang lain seperti Al-Hakim itu mensahihkannya. Artinya hadis ini masih belum diterima oleh semua ulama sebagai hadis yang dapat dijadikan dalil. Itu jamaah sekalian. Nah, kendati demikian, Said Sabiq memberikan catatan yang luar biasa. Apa kata Said Sabiq? Ya, meskipun, ya, berkurban itu dalam pendapat jumhurul ulama itu sunnah muakkadah, yukrah tarkuha ma'al qudrah 'alaiha, tetapi dimakruhkan bagi yang mampu berkurban tapi tidak melaksanakannya. Apa maksud dari makruh di sini? Nah, makruh dalam bahasa Arab artinya dibenci. Siapa yang membenci? Allah dan Rasulnya. Jadi kita mampu berkurban tapi enggan melaksanakannya, maka kita dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Memang tidak dosa, tapi kita dibenci. Itu jamaah sekalian. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mata tajib. Ya, kapan kurban itu kemudian disepakati oleh para ulama menjadi wajib? Yang pertama, ayyanzaraha
bernadar. Ya. Contoh misalnya ada calon santri Darul Quran. Kalau nanti saya bisa lulus tes masuk ke Darul Quran, maka saya bernadar untuk berkurban. Setelah dites oleh Ustadz Nur Zaman, ternyata lulus. Maka ia wajib melaksanakan kurban. Atau contoh yang lain. Nah, ini bagi santri Darul Quran misalnya, kalau nanti saya bisa sekali duduk 30 juz, saya bernadar untuk berkurban. Kemudian Allah memberikan anugerah kemampuan menghafal yang baik, sekali duduk 30 juz, nah, maka wajib melaksanakan nadarnya, yaitu berkurban. Karena sabda Nabi, "Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernadar untuk melaksanakan ketaatan, berkurban itu sebuah ketaatan, falyuti'hu, maka wajib baginya mentaati atau melaksanakan nadarnya itu. Wa hatta law mata an-nadhir fa innahu tajuzun niyabata fima ainahu, ya, wa yanzarahu qabla mautihi. Hatta orang yang bernadar itu meninggal dunia, maka ahli warisnya tentu dituntut untuk melaksanakan nadar yang sudah meninggal dunia itu. Itu yang pertama jemaah sekalian. Jadi bernadar untuk berkurban. Kemudian yang kedua, ayyaqula hadhihi lillah au hadhihi udhiyah. Kita punya seekor kambing atau seekor sapi. Kemudian kita berniat terus mengatakan kepada orang lain, kambing ini adalah kambingku yang akan aku kurbankan nanti. Maka ketika kita bilang seperti itu, pada saatnya berkurban, pada saatnya melaksanakan ibadah kurban, wajib bagi kita berkurban dengan binatang tersebut. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah berkurban? Wal udhiyatu syara'aha Allahu ihya'an li dzikra Ibrahim wa tawsi'a 'alan nas yaumal 'id. Di antara hikmah berkurban adalah dzikra, mengingat, ya, kisah atau menapak tilasi, ya, sunnah yang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tidak hanya itu, hikmahnya adalah tawsi'atan 'alan nas yaumal 'id, supaya di hari raya Idul Adha dan di hari-hari tasyrik itu kita bisa bersenang-senang dengan makan dan minum. Ya. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla, bahwa di hari raya Idul Adha dan di hari-hari tasyrik itu adalah hari kita bersenang-senang dengan makan dan minum, dan hari-hari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian binatang apa saja yang disyariatkan atau boleh dikurbankan? Ya. Di dalam surat Al-Hajj ayat 34 Allah berfirman, liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, yaitu bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Disepakati oleh para ulama, yaitu 3 jenis hewan. Yang pertama adalah al-ibil. Apa itu? Onta. Yang kedua al-baqar. Apa itu? Sapi dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga adalah al-ghanam, kambing dan rumpunnya, yaitu domba. Itu jamaah sekalian. Kemudian ada juga ketentuan usia. Makanya kata Nabi, la tadhbahu
illa musinnah. Jangan kalian menyembelih binatang kurban kecuali musinnah. Apa itu? Binatang kurban yang sudah cukup umur. Berapa usianya? Dikatakan cukup umur kalau onta itu 5 tahun. Sapi 2 tahun, masuk tahun ketiga. Kambing 1 tahun, masuk tahun kedua. Artinya 13 bulan itu kan masuk ke tahun kedua. Nah. Kemudian kalau domba itu boleh 6 bulan. La tadbahu illa musinnah. Dalam hadis Muslim, jangan kalian menyembelih binatang kurban kecuali yang sudah cukup umur. Fa in ta'assaru alaikum, apabila sulit mencari hewan yang usianya sudah memenuhi ketentuan, fadbahu jad'ah minad dha'ni, maka boleh kalian berkurban dengan domba yang jad'ah, yang usianya antara 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau ghanam, kambing, itu minimal harus 1 tahun atau masuk ke tahun kedua. Nah, itu jamaah sekalian. Jadi ada ketentuan usianya. Pak Ustadz, bagaimana kalau sulit kita mengetahui bahwa si hewan ini, si binatang kurban ini sudah usia sesuai ketentuan? Sulit kita mengetahui si sapi ini usianya sudah 2 tahun. Kenapa sulit? Gak ada akte lahirnya Pak Ustadz. Nah, kan repot kan kita. Apakah bisa kita pastikan bahwa sapi yang kita beli, kambing yang kita beli untuk dikurbankan itu usianya sudah 1 tahun? Kalau sapi sudah 2 tahun, kan gak ada akte kelahirannya gitu. Maka ada metode yang lain, yaitu lihat apakah giginya sudah foil atau belum begitu ya. Nah, itu jamaah sekalian. Itulah beberapa metode untuk mengetahui bahwa usia itu, bahwa binatang kurban itu sudah musinnah, sudah cukup umur, dengan mengetahui usianya atau melihat giginya sudah foil atau belum. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian ada juga ketentuan-ketentuan syarat sahnya kurban kita. Dilihat dari sisi binatang kurbannya. Ya, selain faktor usia, juga ada faktor tidak ada cacat pada binatang kurban kita. Apa saja cacat yang tidak boleh ada jamaah sekalian? Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya hasan sahih. Ada 4 kata Nabi cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Yang pertama adalah al-awra al-bayyin awruha. Kemudian yang kedua al-maridah al-bayyin maraduha. Al-arja al-bayyin dhal'uha wal ajfa allati la tunqa. Yang pertama jelas butanya, jadi jalannya nombur-nombur. Nah, ini buta nih hewan, itu nggak boleh dikurbankan. Yang kedua al-maridah, jelas sakitnya. Jadi kita lihat, wah ini sakit ini, jelas sakitnya kelihatan gitu. Orang awamnya tahu gitu, wah ini sakit gitu ya. Nah, itu nggak boleh dikurbankan. Kemudian yang ketiga pincang, jalannya nggak normal. Nah, itu juga nggak boleh dikurbankan. Yang ketiga al-ajfa allati la tunqa, kurus sekali, kelihatan jelas tinggal tulangnya, nggak ada dagingnya gitu ya. Itu nggak boleh dikurbankan. Maka berbahagialah kita Pak Jayus ya. Tidak termasuk yang bisa dikurbankan gitu ya. Karena kurus tinggal apa? Ya. Itu jamaah sekalian. Kemudian waktu dzabhi. Ada juga ketentuan
ya waktu penyembelihan hewan kurban. Pernah suatu ketika jemaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Jundab bin Sufyan dalam hadis Muslim, ya, bahwa Nabi melaksanakan salat Idul Adha bersama para sahabat. Nah, kemudian Nabi mendapatkan ada kambing yang sudah disembelih sebelum salat. Apa kata Nabi? Man dzabaha qabla shalah falyadhbah syatan makanahu. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka kurbannya tidak sah, harus diganti. Nah, itu jamaah sekalian. Termasuk juga ada ketentuan bahwa sahibul kurban, orang yang berkurban itu tidak boleh menjual sedikit pun dari daging kurbannya, termasuk kulitnya. Jadi harus dibagi. Harus dimanfaatkan, tidak boleh dijual. Maka jagal itu tidak bisa, ya, dikasih upah dari daging kurban, dari kulit hewan kurban, itu tidak bisa. Tapi para jagal itu juga boleh mendapatkan jatah kurban, boleh. Tapi tidak bisa itu dijadikan apa? Upah dari ia sebagai jagal. Nah, jadi dikasih dulu upahnya, baru kemudian dia boleh mendapatkan daging kurbannya. Ini sudah menjadi ketentuan yang bersifat mahdha yang harus kita taati, tidak boleh kita langgar. Kalau kita melanggar, bisa jadi kemudian apa? Kurban kita tidak sah. Termasuk jemaah sekalian, sebagian besar ulama mensyaratkan sahnya kurban kita itu harus disedekahkan sebagiannya. Artinya apa? Kalau kita berkurban dan tidak disedekahkan, diambil sendiri, digunakan sendiri bersama keluarganya, maka kata jumhurul ulama, ya, kurban kita tidak sah. Karena Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makanlah kamu dari daging kurban itu dan at'imu, sedekahkan sebagiannya. Dalam ayat yang lain, wa at'imul qani'a wal mu'tar. Ya, bersedekahlah kamu kepada orang yang tidak meminta-minta ataupun yang meminta-minta. Itu jamaah sekalian. Nah, sehingga dari ayat ini dan dari hadis lainnya, seperti misalnya Nabi memerintahkan kepada Ali pada suatu ketika Nabi itu berkurban dengan seekor unta. Minta menantunya yaitu Ali ibnu Abi Thalib untuk mengurus kurbannya Nabi dalam hadis Muslim. Kemudian Nabi apa? Amarahu ayyaqsima budnahu kullaha. Nabi memerintahkan untuk membagi semuanya. Jadi artinya apa? Kita boleh berkurban dan semua dagingnya disedekahkan. Itu boleh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah boleh ya berkurban dengan seekor kambing atau patungan sapi, satu jatah patungan? Kalau sapi itu kan untuk berapa? 7 orang. Nah, itu diniatkan untuk satu keluarga. Ya, di dalam hadis Nabi, ya, riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Abu Ayyub berkata, kana ar-rajul fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyat anhu wa an ahli baitihi fayakulun wa yut'imun hatta tabahan nas fasara kama tara. Jadi Abu Ayyub menuturkan bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa orang itu berkurban, nah, satu ekor
sapi atau onta atau bahkan 1 ekor kambing atau patungan jemaah sekalian diniatkan untuk dirinya dan keluarganya, itu boleh. Bagaimana kalau satu keluarga berkurban dengan 2 kambing atau 3 atau ikut patungan 5 misalnya, lebih boleh lagi. 1 saja boleh apalagi lebih dari 1. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tauzi' lahmil udhiyah, membagi daging kurban. Yasunnu lil mudahhi ay ya'kula min udhiyatihi wa yahdi al aqarib wa yatasaddaq minha 'alal fuqara. Disunnahkan bagi al mudahhi, sahibul kurban, orang yang berkurban. Untuk apa? Untuk mengkonsumsi sebagian dari daging kurbannya. Wa yahdil aqarib, dan menghadiahkan kepada kerabat termasuk jiran tetangga. Kemudian yang ketiga, wa yatasaddaq minha 'alal fuqara, dan menyedekahkan sebagian yang lain kepada fakir miskin. Apa dasarnya jemaah sekalian? Rasulullah bersabda, kulu wa at'imu waddakhiru. Makanlah kalian dari daging kurban itu, wa at'imu, hadiahkan dan sedekahkan sebagian yang lain. Sehingga kemudian sebagian ulama itu berijtihad, bahkan sebagian besar jemaah sekalian berijtihad bahwa daging kurban itu dibagi 3. Sulus, sepertiga untuk mudahhi, sahibul kurban, orang yang berkurban. Kemudian sepertiga yang lain disedekahkan kepada fakir miskin. Sepertiga yang terakhir dihadiahkan kepada jiran, tetangga, sanak famili. Nah, itu jemaah sekalian. Ini adalah ijtihad yang masyhur di antara para ulama. Dan ini yang kita praktekkan selama ini. Itu ijtihad dari para ulama. Dan tentu itu selain berdasarkan hadis ini, juga berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 34 dan 36 tadi. Fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tar wa at'imu al-ba'isal faqir. Makanlah kamu, berarti sahibul kurban dapat jatah. Wa at'imul qani'a wal mu'tar. Sedekahkan kepada orang yang tidak meminta-minta dan yang meminta-minta. Dalam ayat yang lain, al-ba'isal fakir, orang-orang fakir. Jadi yang kedua, orang fakir dapat jatah. Yang ketiga, yang tidak meminta-minta. Siapa itu? Orang yang berkemampuan. Sanak famili, jiran tetangga yang secara ekonomi cukup, bahkan mampu berkurban atau ikut berkurban. Mereka juga boleh mendapatkan bagian dari daging kurban. Itulah dasar kenapa kemudian sebagian ulama, bahkan sebagian besar berijtihad untuk membagi 3.